Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kami memiliki channel YouTube terbaru atas nama Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Ikuti, subscribe, like, and share ya. Bagiin ke teman-temannya, insya Allah terdapat manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tinggal di desa Baampah, bukan Bagampah, bukan Bagampah, Baampah. Mudah-mudahan ulun doakan hajat pian terkabul semuanya. Yang sulit mudah-mudahan selalu disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sempit rezekinya mudah-mudahan lapang rezekinya. Dikuatkan iman dan Islam kita oleh Allah, dan kalaupun kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya ulun bisa sampai di desa ini, biarpun dengan perjuangan yang sangat hebat. Tadi perahu ulun hampir jatuh, roboh. Ya, ini baju ulun belakang ini basah semua sekarang ini. Ya, perjuangan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ulun datang lagi ke sini, nanti ada jembatan langsung yang nyampe langsung sini. Amin. Enggak pakai naik kelotok lagi nah. Ya, sebabnya kelotoknya membahayakan. Kelotoknya halus banar. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan hati ulun khususnya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu butuh ikhlas, bukan dengan fasilitas. Butuh apa? Ikhlas. Dan semua apapun butuh ikhlas. Hidup di dunia ini butuh ikhlas, lapang hati, senang gembira, ridho dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah seperti itu, pasti kita akan merasakan nikmatnya hidup. Asal apa Pak? Ikhlas. Kuncinya ada di situ. Kalau kita baca Al-Quran, pasti banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang apa? Ikhlas. Mukhlisina lahuddin, hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Orang mendirikan sholat, orang berpuasa, orang dalam kehidupan pian sehari-hari butuh apa? Ikhlas. Sekarang definisi ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah dikatakan oleh ulama al-amalu li ajlillah. Ikhlas itu adalah amal semata-mata karena Allah. Lawan katanya ar-riya.
Jadi ada ikhlas, ada ar-riya. Riya itu apa? Riya itu definisinya adalah amalan karena manusia, seolah-olah dilihat oleh manusia. Amalan yang pengen dinilai oleh manusia. Oh fulan, ya seperti ini nah, masya Allah. Kita pun bangga atas amalan yang ya dinilai orang tersebut. Nah, itu namanya riya. Pasti di dalam amalan kita ini ada yang memuji, juga ada yang mengucilkan, ada yang merendahkan. Tergantung bagaimana amalan kita. Betul kada ini? Pahamlah? Udah makan nih? Hah? Udah sarapan? Hah? Belum? Ikhlas lah, biarpun gak ada sarapan, ikhlas. Ikhlas, harus ikhlas. Ya, nanti buahnya ikhlas, nanti ada nanti buahnya ikhlas itu. Ya, samaratul ikhlas itu, buahnya ikhlas itu nanti ada kita dapatkan. Para rasul dan para nabi ini dari tahun kemarin belum diganti-ganti mikrofon inilah. Apa kepala desa ini ganti, anggarannya berapa ini? Ya, biar kelihatan nyaring benar nah. Ini soundnya masjid apa nyewa ini? Minjam. Parah lah. Kalau soundnya masjid lebih parah lagi berarti. Buahnya ikhlas adalah yang dialami oleh Rasulullah. Apa contoh kecilnya? Mendapat hadiah yang begitu besar, yaitu dosa-dosa umatnya selagi mau bertobat dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini buah ikhlasnya Rasulullah. Jadi amal baik yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah berkat ikhlasnya Nabi Muhammad itu langsung ditulis, langsung dicatat. Betul Pak? Langsung apa? Dicatat dan ditulis. Jadi pian ini sekarang mengamalkan amalan baik, pian kumpul untuk merayakan Isra wal Mi'raj. Oleh malaikat penulis amal baik langsung ditulis amal pian. Fulan bin Fulan mengamalkan amal baik. Sebaliknya, kalau seandainya ada dari kita yang berbuat maksiat, contoh kecilnya kadak sholat, naudzubillah min dalik. Orang bertakun lawan pian, ini sudah sholat subuh semua apa kada belum ini? Belum? Mana yang belum? Pian belum sholat subuh? Belum? Oh jujur benar pian ini. Ya? Hah? Subuh tadi. Nah. Sudah sholat subuh tadi? Apa? Apa melanda itu? Oh, terlambat, kesiangan lah. Tapi udah sholat belum? Udah sholat belum? Dikodok jangan lupa lah. Nah, ini jujur nih. Kalau mungkin yang lain malu, sumpan lah. Ya kan? Mbak Kepala Desa udah sholat. Melando lagi juga pernah. Nah, melando semuanya ini. Makanya pasang nih apa nak surut banar nih air nih. Makanya ulun kelotok yang ulun naik tadi langsung goncang tadi. Karena ada sebagian orang-orang yang gak sholat di desa ini nah. Betul ada? Jaga sholat. Jaga apa? Jaga sholat. Sholat ini tiang agama.
Jangan mempermainkan sholat. Ya, bahaya kalau kita mempermainkan sholat. Waliyadzubillah min dalik. Kalau ada dari umatnya Rasulullah SAW yang gak ada sholat, ya belum sholat, melandau kesiangan, itu ditunggu sampai 6 jam. Kalau seandainya sampai 6 jam belum melakukan sholat, maka ditulis amalannya buruk, alias dia meninggalkan sholat. Ditunggu 6 jam terlebih dahulu. Kalau umat-umat terlain terdahulu, begitu mereka mengamalkan amalan yang buruk, langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amalan mereka adalah amal yang buruk. Amal yang buruk. Tapi umatnya Rasulullah SAW ini, Bu, karena cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, ya, yang enggak sholat tadi, yang melandau tadi, ya, itu masih belum dicatat selama masih belum lewat 6 jam. Ya, subuh jam 4 habis seperempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, udah tulis biar. Ya, cuma wajib diqadha. Ya, sudah sholat belum? Kepala desa juga belum sholat. Nah, hati-hati ya, sholat ini jangan dipermainkan. Nah, pengen sukses dunia akhirat, pengen nyaman dunia akhirat, pengen waletnya semakin bertambah, yang asalnya 2 kilo dari 100 kilo, banyak sholat. Tapi kalau ada yang nggak sholat, nggak bisa, biarpun aminnya 1.000.000 kali nggak bisa. Jadi apa? Kuncinya apa? Sholat. Sholat ini buah dari sabarnya Rasulullah, ikhlasnya Rasulullah. Ya, hadiah dari Allah untuk umatnya. Ya. Maka dari itu jangan sampai kita nggak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Baik pian yang nggak sholat atau pian yang kesiangan, atau betul-betul meninggalkan sholat totalitas, hati-hati. Sholat ini hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Buah dari kesabarannya Rasulullah, buah dari keikhlasannya Rasulullah. Untuk membimbing umatnya, sehingga umatnya pun diberikan hadiah besar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diperjalankan oleh Allah melalui Isra wal Mi'raj, dapat hadiah yaitu sholat. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kira-kira kalau seandainya di rumah tidak ada pondasinya, rumah bisa dibangun apa kada? Kada bisa. Agama tidak ada pondasinya, maka agamanya pun hancur. Dan Islamnya hanya sebatas apa? Nama, alias Islam KTP. Nah, jangan sampai, hati-hati. Kalau ingatkan ini lawan biar ini as-shalah. Nah, sholat itu kalau dikerjakan, Pak, ya, lamanya nggak seberapa lama. Hanya berapa menit? Hanya 5 menit sholat itu. Kalau khusyuk sholatnya.
Terkadang kurang dari 5 menit kita akan sholat kita ini. Ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ya. Ada yang langsung salam, takbiratul ihram langsung salam, boleh apa kada? Kada boleh. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada bacaannya dan lain-lain. Karena sekarang ada yang nggak sholat, jadi urun membahas masalah sholat ini, ya, bahaya ini, ya. Sebelum matahari terbenam wajib diqadha. Binian ada yang nggak sholat nggak tadi? Yang melandau tadi, yang kesiangan ada? Hah? Banyak, ya. Sibuk benar. Sibuk apa? Cari duit atau cari rotok? Nah, wajib diqadha ya, hati-hati. Jangan sampai kita meninggal dunia ada sholat yang kita tinggal. Na'udzubillah min dalik. Itu adalah penyebab kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Berbahaya mana? Mati dalam corona atau mati su'ul khotimah? Bahaya mana, Bu? Pian mati karena corona dibanding dengan mati dalam keadaan su'ul, bahaya mana? Bahaya su'ul khotimah. Corona. Oh, bungul banar pian ini. Kalau corona itu bisa diobati, ya. Kalau corona itu bisa diobati. Kalau su'ul khotimah tidak bisa diobati karena banyaknya dari kita yang meninggalkan sholat. Rumah pian inilah masjid, kalau tidak ada pondasinya, tiang-tiang ini, kira-kira masjidnya roboh jatuh. Diperumpamakanlah seperti itulah jikalau di dalam diri manusia tidak melakukan sholat, pasti semuanya roboh nanti. Mungkin dari segi jasad kita sekarang masih kuat, tapi Allah Ta'ala menghukum kita dengan apa? Seringnya kita datang sumpek alias galau. Karena kenapa? Karena banyaknya kita yang gak sholat. Hati-hati ya, hati-hati. Sholat itu sebenarnya ringan saja bagi kita yang mau melakukannya. Cuma karena kita meremehkannya, karena sholat itu bukan peraturannya pemerintah, jadi kita meremehkan. Karena sholat itu perintahnya siapa? Allah. Sedangkan Allah tidak mencabut kenikmatan yang kita punya, dicabutnya pelan-pelan. Itu karena masih kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dicabutnya itu secara tidak sadar. Contoh halnya, ya, kita punya kerjaan bermasalah terus. Contoh hal kecilnya lagi, lebih besarnya lagi, anak kita menjadi anak yang macal, naudzubillah min dzalik. Anaknya nakal. Karena kenapa? Orang tuanya mengabaikan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jasad kita sehat-sehat saja, tangan masih bisa gerak, mata bisa melihat, telinga masih kawak mendengarkan, kaki masih bisa berjalan dan lain-lain.
Kita masih bisa merasakan nikmatnya apa? Nikmatnya kehidupan yang kita alami. Tapi suatu saat Allah Ta'ala mencabut itu semuanya. Sedikit saja Allah Ta'ala cabut. Apa itu? Kita tidak bisa merasakan nikmatnya makan, alias daya perasa kita, rasa kita ini, mulut kita tidak bisa merasakan nikmatnya makanan yang kita makan. Gak bisa merasakan manis, gak bisa merasakan pahit, gak bisa merasakan padas dan lain-lain. Mungkin kita sudah bingung, ya, bingungnya luar biasa. Mau makan gak enak, rasanya esnyur anum, apa rasanya kita tidak tahu, rasanya rawit kita tidak tahu, rasanya rawon tidak tahu, rasanya wadai bagaimana tidak tahu, bingung kita. Itu satu saja kenikmatan yang Allah Ta'ala cabut dalam diri kita. Hati-hati itu. Ibu-ibu hati-hatilah, jangan sampai pian meninggalkan sholat ibu-ibu. Kalau seandainya ada laki-laki yang melandau kesiangan, siram air. Ya, suami istri ini saling mengisi. Suami menegur ke istri, istri mengingatkan ke suami, saling satu sama yang lain. Jangan hanya masalah harta saja, jangan hanya masalah dunia saja. Kita saling mengingatkan, Pak, duit uang belanjaan walet berapa kilo, kita makan hari apa hari ini, wadai apa yang kita makan hari ini. Jangan cuma itu, Pak, udah sholat belum pian? Bu, udah sholat pian bu? Tanya keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, sehingga tergolong kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa mendirikan yang namanya sholat. Selalu ulun ingatkan, ulun kalau berdakwah di mana-mana, karena sholat ini adalah pertama kali pertanyaan yang diajukan oleh malaikat ketika diletakkan di dalam kubur kita. Nanti malaikat kadang bertanya itu dengan apa? Kadang bertanya, berapa walet pian bulanannya berapa? Ya, liurnya berapa kilo? Kadang ditanya oleh malaikat itu. Penghasilan pian berapa? Kadang ditanya. Pian punya aset apa? Kadang ditanya. Awwalu su'alin, pertama yang diajukan oleh malaikat penanya di dalam kuburannya adalah apa? As-shalah, yaitu sholat. Ulun betakun di sini yang sudah sholat ini nah, yang sudah sholat ataupun yang belum sholat, ulun betakun lawan pian. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa, Pak? 3. Hebat. Wah. 3. Rukun sholat ada berapa? Kata Bapak Kepala Desa ada 5. Hebat juga. Ada yang bisa? 13. Ya. Kepala Desa bilang ada 5. Ya. Rukun sholat itu ada 13, ada yang mengatakan 17. Yang pertama adalah apa? Yang pertama apa? Adalah takbiratul ihram disertai dengan niat. Nih takbiratul ihram nah, Allahu Akbar. Sambil kita takbiratul ihram juga jangan lupa niatnya. Niatnya sholat apa pian? Sholat jenazah apa sholat subuh? Apa disolati? Apa bu? Niatnya sholatnya apa?
Sholat subuh, sholat jenazah, apa disolati pian? Kalau pian disolati berarti pian apa? Mati. Kalau sudah mati nggak sholat, matinya su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, angkat tangan. Allahu Akbar. Lebih afdolnya seperti itu, disertai dengan niat Allahu Akbar. Nanti sholat Jumat, hati-hati bagi laki-lakian wajib sholat Jumat. Lakian wajib sholat, bapak kepala desa wajib untuk meronda, mengeluarkan masyarakatnya untuk sholat Jumat. Ibu-ibu lakian pian yang tidak sholat Jumat, bangun ibu ya, hati-hati. Kalau sampai 3 kali nggak sholat Jumat berturut-turut, maka distempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi golongan orang munafik. Kalau sudah menjadi orang munafik, maka dia tidak mau lagi untuk menerima nasihat gara-gara meninggalkan sholat Jumat. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, Jumat ini meninggalkan, Jumat depan meninggalkan, Jumat depan lagi meninggalkan. Man taraka salata jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi an-nifaq. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali berturut-turut sholat Jumat, waliyadzubillah min dalik, maka dia akan distempel oleh Allah Ta'ala menjadi golongan orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min. Sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat, tidak banyak. Sambil kita mendengarkan 2 khutbah yang disampaikan al-khatib, selesai pian bulik. Baik sholat Jumat, baik sholat subuh, baik sholat duhur, baik sholat asar, baik sholat maghrib, baik sholat isya, wajib bagi seorang mukmin atau mukminah perempuan kalau hendak sholat harus niat usolli fardhu sholatal subhi atau duhri atau asri atau maghribi atau isya'i atau jum'ati. Harus menyebutkan niatnya. Kalau kada niat yang disertai dengan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak dianggap, bahkan sholatnya tidak sah menurut syariat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung dari apa? Dari niatnya. Yang wajib, yang sunnah saja dianjurkan untuk dia niat, bagaimana juga yang wajib. Kalau kada sholat, maka kada sah sholatnya. Kalau kada niat, maka kada sah sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi perlu diperhatikan itu. Beb, ulun hendak sholat sunnah. Sunnah apa? Sholat duha. Perlu kada niat? Wajib niat. Usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat sholat duha. Yang belum sholat duha, jangan ditinggalkan sholat duha itu. Karena kenapa? Sholat duha itu salah satu penyebab lancarnya rizki kita. Sholat duha itu salah satu penyebab dimudahkannya rizki kita. Jadi amalia-amalia ini bukan teori ibu-ibu, tapi perlu apa? Butuh praktek. Contoh hal kecilnya, ulun misalkan seperti pian hendak sugih, tapi pian guringan saja, kira-kira bisa sugih apa kada? Mimpi. Betul kada? Perlu praktek. Bangun gedung walet, keluar dari Bampa, bekerja pegawai di luar negeri kah,
Di perenggian kah? Di samudra kah? Di sampit kah? Kerja. Bekerja keras. Setelah itu dapat duit yang sugih. Begitupun kalau kita mau surga. Kalau ditanya pengen surga tapi gak sholat, mimpi. Orang kalau kita tanya, kalau kita bertakun lawan orang, pasti orang tersebut jawabannya pasti apa? Pengen masuk surga. Tapi nggak mengamalkan amalan yang menyebabkan dia untuk masuk surga. Berarti apa? Berarti masuk surganya dalam keadaan mimpi. Jujur? Jujur kata ini? Nah. Kalau kita pengen masuk surga, amalkan amalan yang menyebabkan kita untuk masuk surga. Sholat, zikir, Al-Quran, dan lain-lain. Ya, sehingga menyebabkan diri kita untuk apa? Cepat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian pengen punya kelotok, syaratnya harus apa? Hah? Pian pengen punya kelotok, harus punya apa? Punya apa? Fulus, duit. Pian tidak punya fulus, tidak punya duit, bisa beli kelotok apa tidak? Mimpi. Pengen masuk surga, tapi gak sholat, mimpi. Itu hal contohnya seperti itu, hiasannya seperti itu. Pengen kenyang tapi gak ada makan, mustahil dong. Pian haus tapi kan gak ada minum. Pian ngantuk tapi pian gak ada guring, gimana? Bisa? Orang ngantuk tapi gak ada guring, kira-kira terobati apa gak ada ngantuknya? Gak ada. Hanya cuma apa? Hanya cuma ngantuk aja gini. Uyuhan pian. Sudah, tidur dulu. Habis tidur, maka pian gak ada guring lagi nanti, gak ada ngantuk lagi. Parutnya lapar, tapi gak ada mau makan, nanti kenyang-kenyang sendiri. Nah ini pernyataan orang yang error akalnya. Ya, pernyataan orang yang akalnya rusak. Karena kenapa? Secara akal saja kalau kita pengen kenyang, ya makan. Secara akal saja kalau kita haus, ya apa? Ya minum. Secara akal saja kalau kita pengen surga, ya apa? Sholat. Kalau kita pengen masuk surga, baca Al-Qur'an. Kalau pengen masuk surga, baca di zikir. Itu akal sehatnya, bukan dalil-dalil ya. Belum kita bahas masalah dalil, tapi apa? Secara akal sehat aja, dalil akliyah. Dalil secara akal saja. Pian kepanasan sekarang nih, sekarang sih kepanasan contohnya. Kira-kira kalau orang kepanasan cari apa? Cari angin. Atau dekat dengan kipas atau di rumahnya ada AC bos, angin aja biar ya. Ada angin, ada kipas angin, ada AC. Baginya nggak punya kipas angin sama AC, ya angin alami ya. Di rumahnya ada kipas angin, kalau kepanasan pakai apa? Kipas angin. Di rumahnya ada AC, kepanasan pakai AC. Seperti itu. Itu dalil akliyahnya supaya kita paham. Allah ciptakan kita ini untuk apa? Untuk makan aja? Ada. Allah Ta'ala ciptakan kita bukan untuk minum aja, untuk kerjaan saja. Sugih kita? Bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Ta'ala, tidak ulun ciptakan pian manusia, bukan makan saja pian ini, bukan minum saja, bukan kerja saja, begawi saja, tidak. Ulun ciptakan pian ini wahai manusia untuk menyembah ulun.
Menyembah ulun ini kata Allah Ta'ala bukan hanya apa? Bukan hanya pian pikirkan ulun saja kadang, tapi dengan apa? Ekspresi pian apa? Sholat. Ekspresi pian apa? Baca Al-Quran. Ekspresi pian apa? Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mati saja Pak, orang yang mati itu masih disolatin Pak. Betul kadang? Orang yang mati disolati, yang hidup kena sholat, bungul banar ini. Orang yang mati, tahu kan orang mati? Pernah lihat orang mati enggak? Banyak ya, sering ya. Ya, melihat orang mati kan banyak kita lihat. Orang yang mati saja, kenapa harus disolati? Karena kenapa? Butuh dengan apa? Butuh dengan pahalanya. Karena orang yang mati nggak bisa sholat, penggantinya kita yang nyolati dia, berarti butuh dengan apa? Amalan yang mendekatkan dirinya ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham kan Bin? Paham? Nanti kalau ada yang mau bertakun silakanlah. Ini kita bahas nanti lebih dalam lagi. Ini sampai jam 1 ini. Sholat Jumatnya jam 2 nanti. Ya. Nyatanya kan demikian. Orang yang mati masih disolati. Orang yang hidup tidak mau sholat, wah bungul banar ini. Katanya orang Jawa, goblok tenan ini. Lihat kita orang mati nah, ya, ada orang mati misalkan nah. Di depan kita nih ada orang mati nih. Kalau ada orang waras, ya kan, melihat ada orang mati, tidak hanya dibiarkan saja, tapi ada dimandikan, dibersihkan. Nah, setelah dimandikan apa? Diapain? Dikafani. Dikafankan pakai kain atau pakai sama daun? Sama kain. Orang sholat juga nutupi dengan apa? Dengan kain. Nih, nutup aurat nah. Orang yang mati saja diperintahkan oleh syariat, Bu, Pak, untuk nutup auratnya. Orang yang hidup buka auratnya, berarti orang ini error otaknya. Betul kada? Ada kada ya orang yang mati dikafani ya hanya dengan daun? Mungkin ada di Bak Ampas inilah. Kada ada. Semua dikafani dengan apa? Dengan kain. Kita sholat pakai apa? Pakai kain yang menutupi aurat kita supaya kita makin sempurna ketika kita sholat. Setelah dikafani, diapain? Disolati. Allahu Akbar. Kira-kira sholatnya pakai ruku apa sama i'tidal? Hah? Orang sholat jenazah itu pakai ruku apa pakai i'tidal? Allahu Akbar. Sholat jenazahnya di Bak Ampa itu nah. Sholat jenazah di Bak Ampa, ya, sholatnya sama ruku. Ditanya kenapa? Iya Beb, banyak dosanya nih orang nih. Bukan banyak dosanya, pian bongol. Kenapa? Ya, orang sholat menyolati jenazah itu 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan dengan ruku, i'tidal, sujud. Karena jarang sholat, sok ngerti sholat. Ya, karena dia jarang sholat, nggak tahu bagaimana biasanya apa. Ya ulun tahu, sholat itu ya ada i'tidalnya. Yang ulun tahu, sholat itu ada rukunya, Beb. Yang ulun tahu, sholat itu ada sujudnya. Memang, tapi ini beda. Ini sholat jenazah, Bos. Sholat jenazah itu beda. Sholat jenazah itu gak pakai ruku, gak pakai i'tidal, gak pakai sujud, gak pakai duduk di antara 2 sujud, tapi cukup dengan takbir 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai.
Bukan yang seperti tadi itu. Ini ketara, ini orang ini nggak pernah sholat ini. Sok tahu tentang sholat. Makanya belajar, bapak ibu-ibu, belajar tentang sholat itu wajib belajar kita ini. Makanya di dalam fikih itu kan diulang-ulang bab sholat itu. Sholat itu macam-macam, ada sholat jenazah, ya, ada sholat apa? Ada sholat istisqa, minta hujan. Orang saja kalau sudah kena matahari terus, kepanasan, nggak ada hujan, surut ini air laut, apa air sungai nah, bumi ini perlu apa? Doanya perlu apa? Sholat. Sholatnya apa? Istisqa. Bumi saja Pak perlu disolati Pak. Biar apa? Biar turun hujan. Betul ada? Betul Bu? Masa kita nggak butuh sama sholat? Atau bahkan kita meremehkan sholat? Bahkan kita meninggalkan sholat? Fawailul lil musallin. Hati-hati engkau orang yang sholat. Bagaimana? Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum lira'in. Hati-hati. Bagi kita yang meninggalkan sholat sahun, mendapat neraka wail, bahkan mendapat neraka jahanam. Na'udzubillah min. Bumi Allah Ta'ala ini, ulun ulanglah, bumi Allah Ta'ala ini kalau sudah lama nggak turun hujan bagaimana? Kemarau di mana-mana, air sungai surut, kemudian apa? Panen nggak panen-panen, ya padinya nggak panen, yang asalnya setahun 2 kali, akhirnya nggak panen-panen, gara-gara jarangnya hujan. Bagaimana supaya turun hujan? Sholat. Sholatnya bagaimana? Sholat istisqa, sholat minta berarti bumi saja perlu disolati. Bagaimana kita sebagai manusia juga wajib kita apa? Disolati. Ya, makanya jangan kita meninggalkan sholat. Hati-hati bahaya. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Pertama apa? Niat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Niatnya pian harus tahu. Niat subuh kah, duhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah. Seperti itu, jangan salah. Mau sholat duhur, niatnya usolli sunnatal janazah. Ya. 4 rakaat mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Jenazah bukan 4 rakaat, 4 takbirat. Makanya perlunya kita belajar. Kemudian praktek diiringi dengan apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya kita meninggalkan yang namanya sholat. Setelah takbir disertai dengan niat, jangan lupa untuk membaca doa iftitah. Sunnah doa iftitah nggak wajib, tapi lebih afdal untuk diucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bertawasilah. Ya, sampai akhir. Inni wajjahtu wajhilati fatras samawati musliman wa ma ana minal musyrikin salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu namanya doa iftitah. Hukumnya apa, Beb? Sunnah. Kalau pian kada baca enggak masalah, salat pian kada batal. Tapi lebih afdal kalau doa iftitah itu dibaca di dalam salat kita. Ya. Tapi apakah termasuk rukun? Tidak. Doa iftitah kadang termasuk rukunnya sholat. Tetapi apa? Termasuk dari sunnahnya sholat. Setelah niat takbiratul ihram, apa yang ketiga? Membaca Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah kada ya. Al-Fatihahnya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir. Kalau ada orang sholat nggak baca Fatihah maka nggak sah sholatnya. Ya, ibarat ada orang pengen gedungnya itu didatangi walet, tapi hanya apa?
hanya cuma angan-angan saja, gedungnya nggak ada, gimana walet mau datang? Seperti itulah perumpamaan kalau seseorang itu sholat kalau kada baca apa? Al-Fatihah. Diperhatikan tajwid-tajwidnya juga. Nah, karena bahasa Arab itu terkadang ibu-ibu bapak-bapak semaksimal mungkin pian baca, karena bahasa Arab itu jikalau salah ucap artinya pun beda. Memang perlu khusyuk, memang wajib, tapi apa? Lain juga butuh juga yang namanya tajwidnya. Membedakan antara huruf ha dan ha, membedakan antara huruf sin, sa dan sin dan shin, karena beda. Ya, itu karena kenapa? Karena itu luasnya bahasa Arab. Boleh kada beb ulun baca Fatihah pakai bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih juga lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah. Boleh apa kada? Kada boleh. Selama dia bisa kada boleh. Ada aturannya, nggak boleh langsung diterjemahkan. Paham? Membaca Fatihah, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak boleh langsung diterjemahkan, tapi apa? Belajar terlebih dahulu. Fatihah itu ayatnya berapa? Berapa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi berapa? 7. Baca Fatihah lebih afdal, dan bahkan ulama mewajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk dibaca. Bahkan ulama menyarankan kalau seandainya ada orang membaca Fatihah kada membaca bismillah, maka Fatihahnya perlu diulang lagi, karena bismillah termasuk ayat daripada ayatnya Al-Quran. Pian kalau buka Al-Quran itu kan pasti tercantum Bismillahirrahmanirrahim bunder 1, berarti ayatnya nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Coba pian buka Al-Quran itu, Alhamdulillahirabbil, ayat nomor 2. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Jadi wajib untuk dilantunkan, wajib untuk dibaca. Membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikanlah baca bismillahnya. Beb, ulun kada bisa baca Fatihah, belajar dulu. Makanya semua kuncinya itu harus apa? Harus belajar. Orang kalau pengen sukses harus belajar, punya pengalaman. Pengen bos, jadi bos, ya, harus punya pengalaman jadi bos. Ya, pengen sukses, pengen jadi apa? Pengen jadi nelayan, harus punya alat-alatnya nelayan. Sholatnya sah, harus ngerti tentang rukun-rukunnya sholat. Termasuk apa? Termasuk Al-Fatihah itu tadi. Orang kalau seandainya baca sholat gak baca Fatihah, gak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang jikalau tidak membaca Fatihah. Ulun perumpamakan seperti ada orang makan tapi tidak ada piringnya, apalagi berkuah. Bisa apa kada? Kada bisa, harus ada piring, harus ada sendok, kemudian kita bisa makan. Orang sholat pengen bagus, haruslah dia apa? Harus dia membaca Al-Fatihah. Ya, belajar. Di sini kan banyak guru-guru, ada ustadz-ustadz di sini, ini guru ngaji, suaranya bagus, dia belajar. Ya, jangan sampai mengabaikan yang namanya
Al-Qur'an wal iyadu billah min dzalik. Setelah membaca Fatihah, apakah kita disarankan membaca ayat Al-Qur'an yang lain? Boleh, silakan. Kalaupun pian tidak baca, nggak masalah, nggak batal sholat pian. Misalkan menemukan imam, ya, Allahu Akbar, baca Fatihah, imamnya selesai, kemudian imamnya langsung ruku, jangan heran, nggak batal sholat pian. Karena kenapa? Membaca ayat itu hukumnya sunnah. Kalaupun membaca ayat lebih afdol, apalagi ayatnya jangan terlalu panjang, pendek-pendek saja. Jangan baca ayat, baca Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah itu kan panjang lah. Kasihan nanti yang tuha-tuha, yang asam urat, ya, yang punya penyakit darah tinggi, penyakit gula, wah keuyuhan nih nanti. Tapi diperhatikan seperti itu. Jadi baca ayat yang pendek-pendek saja. Apalagi ayat pendek lengkap itu lebih afdol daripada ayat panjang tapi nggak lengkap. Ya. Baca Al-Ikhlas boleh, boleh Al-Ikhlas. Tapi jangan Al-Ikhlas enggak boleh. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Selesai, afdol, udah. Gak usah panjang-panjang. Jadi imam yang biasa imam di masjid, imam di musola, jangan terlalu panjang kalau baca ayat. Biarpun pian ini hafal Al-Quran, biarpun pian bagus membaca Al-Quran, jangan terlalu banyak-banyak. Kasihan yang ikut sholat jamaah, akhirnya gara-gara ayat yang panjang banyak yang melandau subuhnya, banyak yang kesiangan subuhnya, bahkan nggak sholat subuhnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga sholat kita. Amin ya rabbal. Ya. Kira-kira kalau seandainya uang pian kehilangan, bagaimana sikap pian? Pian punya aset nah, punya kelotok bagus baru beli, tiba-tiba ada yang nyuri kelotok pian, gimana? Bingung gak pian? Hah? Bingung kepada kehilangan kelotok, kehilangan duit, bingung. Kalau kehilangan Allah Ta'ala bingung apa kada? Ibarat orang yang gak sholat itu kehilangan Allah, kontrolnya hilang. Kalau sudah Allah hilang, perkara semua akan hilang semuanya. Kita kalau kehilangan kelotok kita bingung, dompet hilang kita bingung, istri hilang, kawin lagi, ya enak bener bu ibu ya. Ya, kalau istri hilang bingung pak, nggak dapatin yang pertama, yang kedua belum tentu seperti yang pertama pak. Ya, hilang anak, bingung kita cari mana anak kita. Ya, rumah terbakar bingung, di dalamnya ada berlian, ada emas, ada aset, surat tanah segala macam. Tapi kalau orang kehilangan Allah, kenapa nggak bingung? Ya santai benar, biasa. Gak sholat, gak sholat lando loh. Wah hebat orang seperti inilah. Jangan, hati-hati. Kalau orang sudah kehilangan Allah, semuanya pian pasti akan kehilangan nanti. Akibatnya orang kalau sudah kendalinya hilang, Allah Ta'ala hilang dalam hati pian, pasti akan ada sebab yang lain akan hilang. Iman akan hilang, kepercayaan akan hilang, keyakinan akan hilang, anak hilang, semua akan hilang. Karena kenapa? Kita menghilangkan Allah dalam hati kita, tidak kita jadikan Allah dalam suatu akidah. Na'udzubillah min. Nabi Muhammad itu pak juga sholat pak. Nabi Muhammad itu bu, biarpun sudah dapat jaminan surga, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham, wahai Muhammad telah aku buka kepada pian pintu kebukaan yang begitu besar.
Aku ampuni dosa-dosa pian wahai Muhammad. Allah Ta'ala ini yang bilang ini. Tapi Nabi Muhammad SAW kalau malam nggak lepas, selalu sholat. Terkadang sampai kakinya itu bengkak. Bengkak bahasa Banjarnya apa bengkak itu? Hah? Apa? Bangkak. Ya, sampai kakinya itu, wah sudah luar biasa deh Nabi Muhammad SAW. Sayyidatina Aisyah itu melihat keadaan Rasulullah menangis. Ya Rasulullah, wahai suami ulun, kenapa pian harus susah payah ini? Ini Nabi nih, Nabi tinggi derajatnya Pak. Kalau kita punya titel apa di hadapan Allah? Pangkat kita apa di hadapan Allah? Bukan pangkat bupati, bukan pangkat wali kota 2 periode selesai, bukan pangkat presiden 2 periode selesai. Pangkat kita di hadapan Allah Ta'ala ini apa? Apalagi kita nggak apa pangkat kita? Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad pangkatnya Nabi yang dipanggil oleh Isra wal Mi'raj. Apalagi judulnya apa nih? Tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat ibadat. Nah, untuk menjadikan generasi taat beribadah, ya sholat. Ya, pengen anak pian generasinya bagus, ya bimbing dong anak pian untuk apa? Sholat. Utamanya adalah orang tuanya, karena anak itu yang pertama kali dilihat siapa? Orang tuanya. Orang tuanya rajin melandau sholat, anaknya nggak lebih melandau sholat. Melandau itu terlambat ya. Nah. Orang tuanya kada sholat subuh, anaknya nggak sholat subuh bakalan. Karena kenapa? Karena anaknya melihat orang tuanya. Orang tua ulun beb kada sholat, ngapain orang sholat? Bungul benar itu orang tua ulun beb ya, seperti pian bungulnya. Karena kenapa? Karena generasinya bobrok. Orang tuanya salah apa? Salah didik. Na'udzubillah min. Makanya wahai orang-orang tua pian ini, yang lakian, yang tuha-tuha, selagi pian bisa kawak beribadah, ajak anak pian juga beribadah. Ibu-ibu, pian kawak ke masjid, ajak anak pian datang ke masjid, Bu. Jangan beribadah sendiri, jangan. Kalaupun pian keluar kota, telepon anak pian, udah sholat belum nak? Ditanya dulu anaknya, sudah sholat belum? Kalau lapar jangan ditanya, anak kita pasti apa? Makan. Kalau haus jangan takut, anak kita pasti apa? Minum. Itu air sungai banyak itu, minum. Tapi kalau sholat, belum tentu kalau kita tanya, anak kita sudah sholat. Mungkin banyak yang nggak sholat. Na'udzubillah min dalik. Makanya tumbuhkan dari generasi. Karena anak adalah aset yang paling besar daripada apa? Daripada walet. Anak adalah generasi yang paling luar biasa daripada harta yang kita miliki. Diawali dari apa? Dari anak, mewujudkan bagaimana generasi supaya anak ulun gemar sholat. Bagaimana? Ulun mulai dari ulun dulu, dari orang tua dulu. Makanya orang tua itu adalah gambaran dari anaknya. Kalau orang tuanya rajin sholat, pasti anaknya juga rajin sholat. Begitupun sebaliknya, kalau anaknya tidak rajin sholat, malas-malasan dengan sholat, pasti nggak lebih. Ya, buah itu nggak jauh dari apa? Dari pohonnya. Kalau seandainya pohonnya itu ya durian, pasti nggak mungkin membuahkan buah naga. Pohonnya pohon durian, membuahkan pohon naga, bisa nggak? Mustahil dong. Paham gak biar ini? Pohon semangga, pohon jeruk, kebun jeruk, tiba-tiba berbuah durian, bisa gak ada? Oh, ini jarang banar ini, mustahil, nggak masuk akal. Ya,
Pohonnya yaitu orang tuanya ya, pohonnya rajin sholat, anaknya pasti rajin sholat. Karena kenapa? Pasti orang tua yang waras, orang tua yang gak error otaknya, pasti tanya, nak sudah sholat belum? Oh sudah, ulun. Alhamdulillah. Belum sholat, ayo kita sholat sama-sama. Beb, ulun sudah sholat di masjid, bagaimana mengajak ulun? Ajak lagi sholat. Ulun boleh ulang lagi sholat? Boleh, silahkan ulang sholatnya. Asal apa? Anak kita mau sholat. Pohon sawit ya pasti keluarnya juga buah gak mungkin dong pohon sawit keluar buah jeruk. Pohon sawit tiba-tiba ada liurnya, sama liurnya walet, masuk akal ya, gak masuk akal. Ini ibarat Pak, ini dalil akal saja supaya pian paham. Kalau pakai dalil-dalil aja nanti kira haram terus, bukan. Ini supaya pian paham, dicerna. Pian masak rawon, nah contoh ya, masak apa, kuah rawon. Suka kuah rawon pian? Sukalah masak kuah rawon. Sudah mendidih, tiba-tiba berubah jadi kuah soto. Masuk akal apa enggak? Mustahil. Masaknya rawon pasti ketika mendidih selesai finishingnya pasti jadi kuah rawon. Masak kuah habang ya, ajar orang Banjar apa? Masak habang. Nggak mungkin dah masak habang dengan daging sapi tiba-tiba berubah langsung jadi daging kambing ya. Makanya buah jatuh itu gak jauh dari pohonnya. Kalau pohonnya rajin sholat, pasti buahnya juga rajin sholat. Makanya pian beribadah jangan pian sendirian, ajak teman pian, anak-anak pian, saudara pian ajak, orang tua pian ajak ya. Pintar-pintar pian itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana menumbuhkan hasrat anak kita supaya anak kita apa? Gemar sholat. Tapi memang terkadang anak-anak itu harus sedikit dikerasin dikit. Kalau dengan omongan saja nggak masuk, tapi apa? Perlu sedikit dipukul, perlu. Bahkan Rasulullah SAW pun apa? Mengecam. Ajarilah dan didiklah anak-anak pian ketika umurnya 7 tahun dengan sholat, dan bagi yang meninggalkannya pukul ketika umurnya berapa? 10 tahun. Ini perintah dari Rasulullah. Berarti boleh mukul anak, boleh selagi anak tersebut apa? Meninggalkan sholat. Tapi pukulannya jangan sampai mematahkan tulang, jangan, gak boleh ya. Pukulnya asal buat peringatan saja nah ya. Tapi terkadang kalau pukulannya itu pelan, anak-anak sekarang nggak seperti anak-anak dulu ya. Kalau anak dulu diginikan saja sudah takut. Kalau sekarang anak-anak sekarang setannya yang takut sama anak kita ya. Setannya zaman sekarang, setan zaman now takut dengan anak-anak kita. Karena kenapa? Karena begitu luar biasanya macalnya anak-anak kita itu. Makanya membuat generasi yang soleh-soleha itu perlu kerja keras, perlu kerjasama antara bapak dan ibu, suami dan istri. Betul. Ketika jadi pengantin, ini ada prosesnya ini. Ketika jadi pengantin, jangan bingung dengan acaranya saja, dangdutan kah ya, kemudian apa namanya, jaran kepang kah. Kalau di sini kalau hajatan buat apa? Sholawatan apa dangdutan? Dangdutan ya. Ini sohibul dangdut ini nah, ya kan? Dangdutan lah, maulidan ya. Kalau buat hajat yang pian prioritaskan adalah apa? Acaranya supaya islami. Karena awalnya baik, selanjutnya pasti akan baik, dan akhirnya pasti akan baik. Kalau awalnya startnya nggak baik, selamanya nggak baik. Mantenan yang dipikirkan
dangdutan. Nah, kita datangkan artis ibu kota, ya, yang ngelihat lakian-lakian pakai kopiah putih. Nah, wah, ikut-ikut. Yang dilihat binian yang buka aurat, yang ngelihat tutup aurat semuanya, kebalikannya. Nah, banyak ulun ya jumpai di pedalaman-pedalaman ini lebih sangar dari kota, ya, lebih dahsyat kalau buat acara. Masya Allah, yang nonton nutup aurat. Ada yang haji 5 kali, ada yang umroh 10 kali, nonton dangdutan, yang ditonton buka aurat. Kebalik dong, ya. Makanya perlu startnya yang bagus, awal mulanya yang bagus. Acara islami, maulidan, undang nih grup maulid nih. Kalau ngundang grup maulid jangan dipres. Kalau pian ngundang dangdutan itu minimal 5 juta. Grup maulid berelaanlah. Jangan, mereka juga butuh makan. Kalau dangdutan 5 juta, pian ulun bayar 10 juta. Oh, hebat benar. Amin. Mau kada 10 juta? Oh, mau juga. Mau pulus juga ini. Ya. Gitu. Karena kenapa? Mereka datangkan malaikat. Kalau pian dangdutan, datangkan apa? Iblis dan jin dan setan. Terus mantenannya melepas malam pertama, banyak jinnya masih belum dibersihkan. Gara-gara apa? Dangdutan tadi punya anak. Naudzubillah min dzalik, jadi anak jin dan anak setan. Ya. Makanya orang-orang dulu itu kalau buat hajatan nikahan itu selalu membaca maulid, mendatangkan ulama, biarpun berapa datangkan, jangan engken-engken sama ulama. Kalau pian sama artis, masya Allah pian bayar berapapun. Tapi kalau ulama berelaan lah beb, minta maaf dulu nah, lagi seret banar nih. Kalau sama artis sekian boleh, wah mau. Asal lihat auratnya, naudzubillah min. Ya, ini pengalaman ini. Ya, ya. Salam Nabi Muhammad. Wih, udah 1 jam nih. Iya. Terus makan ini. Terus kada. Biar zuhur jam 2. Woi. Zuhur madhab siapa itu? Zuhur madhab apa itu nah? Ya. Jadi awalnya harus startnya seperti itu. Jikalau pengen generasinya generasi yang soleh. Ketika pian membangun rumah saja, membangun sarang walet, ulun kasih ini kuncinya nih. Jikalau pengen sarang waletnya pian 100 kilo, pengen 100 kilo, 50 kilo buat ulun nah. Ya, janji ya. Cara bangunnya harus tahu. Sebelum pasang pondasi, undang grup maulid. Baca maulid di pondasi mana? Di pondasi waletnya. Baca maulid. Malaikat banyak datang. Pian niat, sambil niat apa? Bangun walet, ya Allah, ulun bangun walet ini ya Allah. Ketika ulun sugih, ulun kaya, ulun kasih 50 kilo untuk Habib Idrus. Wah. Niat baik. Kan ini misal, tapi kalau mau dikasih gak ada apa-apa. Contoh, orang kalau pengen dapat ikan segar, apa namanya? Pancingannya harus apa? Bagus. Umpannya juga harus bagus. Jangan ikan-ikan gatul. Ya kan? Oh, ikan gatul pian. Kata orang Jawa itu ikan gatul, ikan kecil itu nah, buat pancingan. Ya pian dapat ikan apa? Ikan jelek. Tapi kalau pian umpannya segar, ya kan? Bagus. Oh, sudah, yang datang bukan ikan hiu datang pian. Ikan paus datang. Ibarat orang sedekah seperti itu. Pancing dulu, jos, besar, datangnya besar. Pancingnya kecil, dapatnya ke. Umpannya kecil, halus, dapat halus. Nah, kemudian ketika pian sebelum sambil di pondasi dibangunin nah, salat duha di situ di tempat pian. Sambil pian baca surat Al-Waqiah yang banyak.
Di pondasinya tempat apa? Di pondasinya tempat sarang burungnya. Ini kita kadang-kadang membangun sarang walet, yang bangun tukangnya kena sholat. Nah, ayo kan, tukangnya kena sholat. Panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilang sama bosnya, bos, waktunya makan nih bos. Bukan waktunya makan, bukan waktunya sholat. Waktunya apa? Waktunya makan. Habis makan taruh lagi, kena sholat. Yang membangun kena sholat, siap-siap rezekinya seret. Jangan harap pian akan dapat walet seperti yang pian harapkan. Ini hukum kalkulatornya Allah, hukum kalkulatornya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti pun kita dengan anak, dari awal startnya harus bagus. Dari acara, ketika malam pertama dengan istri, nggak hanya bergaul seperti itu, ada caranya. Pegang kepalanya dulu, bacain dulu kepalanya, nah, ya, Allahumma inna salaka khairuha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Pegang kepalanya dulu, jangan langsung aja kayak keledai. Ada caranya, bos. Orang berhubungan suami istri itu, maaf-maaf lah, bukan seperti himar, bukan seperti keledai langsung main tancap gitu aja. Ada caranya. Karena yang kita inginkan ini apa? Keturunan yang soleh, keturunan yang solehah, keturunan yang rajin putra yang rajin sholat. Allah, segar, nikmat pian lihat. Nah, anak pian kalau pian lihat sholat, Allah, nyaman kada? Nyaman. Ya, senang apa kada? Pian kalau melihat anak pian sholat, senang apa kada? Daripada anak pian mengunjung terus, mengunjun lah, manjing tuh, mengunjun terus, nah, siang mengunjun, malam mengunjun, malam main gaplek. Nah, karena kenapa? Startnya sudah salah. Beb, gimana Beb, ulun sudah terlanjur, bisa masih apa? Masih bisa. Anak berikutnya masih bisa. Yang sudah lahir Beb bagaimana? Sudah menginjak waktu dewasa, banyak doain anaknya. Kalau guringan anaknya, pian doain kepalanya, dipusut-pusut nah dadanya, mintakan air ke ulama biar menjadi anak-anak yang ya. Pian tahu nggak abah guru sekumpul itu? Nih gurunya nih, namanya beliaunya nih, abah guru sekumpul ini. Beliau itu ketika masa kecilnya selalu diajak oleh bapak dan ibunya datang ke rumahnya ulama-ulama, biarpun jauh-jauh, supaya apa? Menjadi anak yang lihat bagaimana hasil kerja payahnya orang tuanya, akhirnya beliau lihat bagaimana menjadi orang yang sukses. Bukan hanya doain, Beb, Yai, ludahin anak ulun nah. Kalau kita nggak mau balakilan, ya, sehingga naudzubillah min dzalik, anak kita pun tercemar pencemaran yang begitu buruk, melihat Facebook, nah, YouTube, Instagram, ya, yang kadang-kadang akhirnya tercemari, akhirnya pun menjadi generasi yang apa? Yang buruk, waliyadzubillah min. Makanya banyak kita harus belajar sholat, gambarannya dohir dan batinnya. Lebih lagi juga kita harus apa? Harus kita menjadikan generasi kita ini menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah diteruskan di tahun depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan bulik kelotoknya kada goyang lagi lah, ganti kelotok yang tenang lagi, ada kada? Nanti ini ulun takut, nanti ini istri ulun sudah kangen nih lawan ulun. Istri ulun sudah keganangan nih, kapan Habib pulang nih? Belum pulang sudah balik di sungai Bampai nah. Ya, jadi kalau bisa sediakan kelotok yang lebih ganangan. Ya. Ya. Kalau ada perahu karet kada? Mudah-mudahan diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah disenangkan oleh Allah. Jangan lupa ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, punya
misi sekarang menjadikan generasi yang soleh dan soleha. Bagaimana? Sibuklah seperti itu. Jangan sibuk cari walet jajan, jangan sibuk cari duit saja. Bagaimana menjadikan generasi yang soleh, anak pian ini? Karena takutnya nanti gara-gara anak kita menjadi anak yang gak soleh, orang ajar, menyeret kita dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hendak masuk surga, anak pun teriak kepada Allah ta'ala, ya Allah, hentikan orang tua ulun ya Allah. Kenapa nak? Kata Allah ta'ala, dia tidak pernah mengajarkan aku agama ya Allah. Dia gak pernah mengajarkan ulun salat ya Allah. Kalaupun ulun melandau subuh, dibiarkan ya Allah. Maka anak kita pun akan menyeret kita dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah ta'ala. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, putri-putri kami putri yang soleha. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi manusia-manusia yang soleh ya Allah, menjadi suami yang soleh ya Allah, istri kami ya Allah menjadi istri yang soleha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari buah dari apa yang kita jabarkan, bahwasanya kita punya misi bagaimana menjadikan generasi kita, anak-anak kita menjadi generasi yang soleh, anak yang soleh. Tolong ditanya terus anaknya sudah sholat apa belum. Tolong hati-hati ya, jangan meremehkan sholat, jangan menggampangkan sholat. Waliyadzubillah min dzalik. Tanya subuhnya, tanya duhurnya, tanya asarnya, tanya maghribnya, tanya isyaknya. Kalau kita sudah menjaga perintahnya Allah Ta'ala, maka Allah akan menjaga perintah kita, maka Allah Ta'ala akan menjaga urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa ulun yang sampaikan. Lebih kurangnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.